Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat ya. Walaupun setiap harinya selalu ada hal-hal yang menyakitkan ya, atau hal-hal yang membuat kita sakit hati, tapi mudah-mudahan itu semua tidak mematahkan semangat kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. Oke? Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang konsep limit ya. Oke, sudah siap? Nih, oke. Kalau belum siap, disiapkan dulu ya. Untuk limit sendiri nih ya, didefinisikan sebagai limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Ya. Ini artinya limit X mendekati A, tapi si X-nya tidak sama dengan A ya. Sehingga Fx-nya mendekati L. Nah, untuk memahami tentang pengertian limit ini, coba perhatikan mengenai fungsi berikut. Nah, perhatikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 per x dikurangi 2. Fungsi ini mau kita gambar ya. Nah, cara menggambarnya seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah kita pelajari di kelas 10, bahwasanya langkah pertama untuk menggambar grafik adalah dengan membuat tabel hubungan antara x dan y. Nah, begini ya. Nah, coba perhatikan untuk x-nya. Misalkan x-nya saya ambil dari 0 saja ya. Kalau kalian mau ambil dari 8 atau min 8, min 2, min 4 dan sebagainya boleh ya, karena X itu bebas. Nah, sekarang misalkan saya ambil dari 0 saja biar mudah ya. Nah, kalau saya hitung si fx-nya untuk f0 itu sama dengan berarti 0 kuadrat kan ya. X-nya kita ganti dengan 0, oke? Dikurangi 4 per 0 dikurangi 2. 0 ini kan X, X-nya diganti dengan 0, oke? Bisa ya? 0 kuadrat kan 0 ya, dikurangi 4 min 4. Iya, pinter ya. 0 dikurangi 2 min 2. Wah, sangat pinter. Oke, min 4 dibagi min 2. Iya, 2. Oke, berarti di sini untuk x sama dengan 0, fx-nya atau y-nya ini sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk f sama dengan f-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dibagi X kurangi 2, X-nya ganti dengan 1 dikurangi 2. Ini sama dengan berapa? 1 kuadrat, 1 dikurangi 4, min 3. Oke. 1 dikurangi 2, min 1. Min 3 bagi min 1, 3. Oke, pintar ya. Sebentar, saya geser. Nah, selanjutnya untuk F2. Untuk F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 dikurangi 2. 2 kuadrat berapa anak-anak? Iya, 4 dikurangi 4? Iya, dikurangi 4 berarti 2 dikurangi 2. Berarti kan 0 per 0 ya. Ya, 0 per 0 tidak terdefinisi, TDF, tidak terdefinisi ya. Kalaupun menggunakan kalkulator sama saja, undefinite ya. Oke, tidak terdefinisi. Berarti ini kita biarkan saja karena tidak terdefinisikan ya. Berarti tidak ada artinya ya. Berarti untuk F2 nilai Y-nya tidak ada ya. Untuk X sama dengan 2 nilai Y-nya atau nilai fx-nya tidak ada. Oke, berarti sekarang untuk F3 berarti 3 kuadrat dikurangi 4 per 3 dikurangi 2. 3 kuadrat berapa anak-anak? Iya, 9 ya. 9 dikurangi 4, 5. Oke, 5 per 3 kurangi 2, 1. 5 dibagi 1, 5. Pinter ya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang satu lagi, F4. Berarti sini 4 kuadrat dikurangi 4 per 4 dikurangi 2 ya. Sesuai dengan rumus fx-nya kan, menyesuaikan ya. Oke, berarti 4 kuadrat 16 ya, bukan 8 tapi 6, 16. 16 dikurangi 4, 12. 4 dikurangi 2, 12 bagi 2, 6. Iya, 6. Oke, mudah? Nah, berarti di sini untuk 4-nya, Y-nya berarti atau fx-nya sama dengan 6. Nah, bermodalkan tabel ini, kalau saya gambarkan dalam sebuah grafik, nanti kita hubungkan ya titik-titiknya. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti di sini titiknya 0,2 kan ya? 0,2. Oh, berarti di sini titiknya. Terus 1,3 X-nya 1, Y-nya 3. Oh, kira-kira di sini berarti ya. Terus berapa lagi? Iya, 2. Oh, 2 tidak ada ya. Lewat saja dulu. 3,
5 ya. 3 set. Nah, di sini kira-kira ya. 3,5 4,6 set. Iya, kira-kira di sini ya. Nah, nanti kalau saya tarik garis lurus, grafiknya seperti ini. Agak bengkok dikit ya, kira-kira di sini ya. Nah, gitu, oke. Nah, dari gambar ini, coba perhatikan ini kan ya, 1,3 ya. Ini ya. Nah, ini. Coba perhatikan untuk memahami konsep limit. Sebenarnya ini 2. Kalau saya masukkan, kira-kira bakal dapatnya nilai berapa di sini? Iya, kira-kira di sini ya. Nah, 4. Tapi untuk 2-nya, ketika disubstitusikan 2, ini tidak ada. Artinya bolong di sini. Karena tidak ada nilai untuk X sama dengan 2. Tapi kalau untuk X mendekati 2, misalkan di sini saya ambil 1,9. Bakal ada nggak? Ada ya. Mendekati berapa hasilnya? Mendekati 4. Di sini ya, mendekati 4. 3,999 misalkan ya gitu ya. Jadi nilai Y-nya ketika saya masukkan X-nya mendekati 2 yaitu 1,9, maka hasilnya akan mendekati 4 yaitu 3,9 sekian ya. Oke, begitupun dari kanan, misalkan di sini saya ambil 2,1, maka hasilnya akan mendekati 4, kan begitu ya? Oke, untuk lebih jelasnya saya sediakan tabel pendekatan mengenai nilai X yang mendekati 2. Seperti ini ya. Nah, misalkan saya ambil X yang 1,5 di sebelah sini ya. Tengah-tengah 1,5, maka hasilnya ada 3,5. Semakin angka X-nya mendekati angka 2 ya, 1,7, 1,9 ya, 1,99999 misalkan ya, itu pasti nilainya mendekati 4. Ya, begitupun dari sebelah kanan ya. Dari 2,5 mengecil sampai mendekati angka 2 yaitu 2,1 itu pasti mendekati 4. Kalau ini 2,00001 di sini pasti 4, gitu ya. Jadi semakin dekat ke angka 2 maka nilai Y-nya semakin dekat ke angka 4 di sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep limit. Nah, kalau saya soal ini saya selesaikan dengan limit, nah bakal seperti ini. Coba perhatikan. Nah, kalau saya selesaikan dengan limit X mendekati berapa di sini? X-nya yang kita inginkan mendekati 2 ya. Mendekati 2 dari fx-nya X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2. Nah, kalau saya substitusikan langsung nilai X-nya sama dengan 2 ke fungsi ini pasti menghasilkan 0 per 0. Dalam limit ini dinamakan dengan bentuk tak tentu atau BTT biasanya disingkatnya, bentuk tak tentu. Dan ini tidak boleh di dalam limit ya. Maka agar menghasilkan sebuah nilai harus kita ulik si fungsinya. Jadi begini, limit X mendekati 2, X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2. Limit X mendekati 2 ya. X kurangi 4-nya kan bisa kita rubah jadi X tambah 2 kali X dikurangi 2 kan ya. Dibagi X ya, dibagi X min 2. Ini kan bisa dicoret, oke? Berarti sisanya adalah limit X mendekati 2X tambah 2. Nah, X-nya tinggal kita ganti saja dengan 2. Berarti berapa? 2 tambah 2, 4. Nah, sama nggak dengan yang digambar? Sama. Ketika si X-nya, nah ini coba perhatikan. Ketika si X-nya mendekati 2 untuk fungsi fx ini, maka si hasilnya akan mendekati 4. Inilah yang dinamakan dengan definisi limit atau dengan yang dinamakan dengan limit. Begitu kawan-kawan, kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau belum bisa dipahami, boleh diputar ulang videonya, oke? Nah, selanjutnya di dalam limit itu ada yang dinamakan dengan nilai tentu dan nilai tak tentu. Nah, nilai tentu ini ada beberapa bentuk ya. Ada A per B. A itu angka, B itu angka, dan K itu angka ya. Jadi kalau ada angka dibagi angka pasti menghasilkan angka kan ya. Oke, ini boleh dalam limit ya. Kalau 0 dibagi K atau 0 dibagi angka boleh nggak? Boleh, karena itu menghasilkan 0 ya.
K dibagi 0 dalam limit didefinisikan hasilnya adalah tak hingga ya. Tak hingga itu apa Pak? Tak hingga itu adalah suatu nilai yang tidak terhingga atau tidak dapat dihitung lagi ya. Atau tak hingga itu suatu nilai yang tidak dapat dihitung saking banyaknya, saking besarnya ya. Contohnya apa Pak? Contohnya seperti debu di dunia misalkan ya, atau seperti buih di lautan, atau seperti cintaku padamu. Itu kan satu hal-hal yang tidak dapat dihitung atau tak hingga besarnya. Oke? Ya. Kalau K atau suatu angka dibagi yang sangat banyak, saking banyaknya berarti akan mendekati atau hasilnya 0 kan gitu ya. Kalau banyak ditambah banyak ya tambah banyak kan gitu ya. Inilah yang perlu kalian ingat di dalam konsep limit. Ada nilai tentu dan nilai tentu. Nah, ada nilai yang dinamakan dengan nilai tak tentu atau nilai yang tidak boleh di dalam limit ya. Nah, apa saja Pak itu? Nah, nilai tak tentu itu misalkan 0 per 0. Ini tidak boleh dalam limit ya. Atau 0 pangkat 0. Tak hingga per tak hingga. Nah, atau tak hingga kurangi tak hingga. Inilah yang harus kalian ingat. Dan kalau dalam suatu limit menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tak tentu seperti ini, maka cara penyelesaiannya kita gunakan cara lain atau kita akali. Nah, sedangkan untuk menyelesaikan sebuah limit itu ada 3 cara. Yang pertama, kita substitusi langsung jika fungsi langsung menghasilkan nilai tertentu ya. Kalau suatu fungsi ketika kita substitusikan nilai x-nya dan menghasilkan sebuah angka, itu selesai limitnya. Tapi kalau limitnya ternyata menghasilkan bentuk tertentu, maka kita lanjut ke langkah kedua atau cara kedua, yaitu difaktorkan seperti contoh soal tadi, oke? Nah, biasanya untuk pemfaktoran ini bentuknya bentuk kuadrat atau pangkat, atau biasa dinamakan dengan cukup banyak ya. Nah, kemudian kalau cara kedua itu gagal, bisa kita gunakan juga cara yang ketiga, yaitu dengan perkalian sekawan. Dan biasanya untuk perkalian sekawan ini berbentuk akar biasanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk lebih memahaminya nanti kita lanjut ke contoh. Nah, inilah contohnya, oke. Nah, misalkan tentukanlah limit berikut ya. Misalkan limit x mendekati 2 untuk 2x dikurangi 4. Yuk kita jawab. Tapi sebelum dijawab dibaca dulu soalnya ya. Oke, jangan lupa. Tadi kan sudah kita baca ya. Oke, berarti untuk limit x mendekati berapa itu? 2 ya. 2x dikurangi 4. Nah, ini coba kita substitusikan langsung. Berarti 2 kali 2 dikurangi 4 kan ya? 0. Ini menghasilkan angka langsung. Boleh nggak untuk 0? Boleh ya. Oke, berarti ini selesai. Jadi untuk limit x mendekati 2 dari 2x kurangi 4 itu adalah 0. Selesai ya. Oke, nomor B. Lihat nomor B. Nah, ini bentuknya limit x mendekati 2 x kuadrat dikurangi 4 per akar x tambah 7 dikurangi 3. Yuk kita substitusikan. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 ya. Per akar 2 ditambah 7 kurangi 3. 2 kuadrat 4 ya. 4 kurangi 4 0, oke. 2 tambah 7 9. Akar 9 3. 3 kurangi 3 0. Wah, ini menghasilkan bentuk tak tentu. Berarti nilai limitnya belum selesai. Ya, ini tidak boleh. Maka supaya dapat selesai, kita gunakan langkah kedua pemfaktoran. Bisa difaktorkan nggak? Kalau difaktorkan ini susah ya. Tapi karena bentuknya ada akarnya, ini pasti untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian sekawan. Jadi begini, limit x mendekati 2, di sini x kuadrat dikurangi 4 per akar x tambah 7 kurangi 3 dikalikan. Nah, sekawannya kan yang bawah ya. Jadi akar x tambah 7 ditambah 3 per akar x tambah 7 tambah 3. Oke, kalian bisa menyelesaikannya? Oke ya, kalau kalian bisa menyelesaikannya silakan kalian coba dulu. Nanti untuk pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan di video pendahuluan kali ini. Terima kasih.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.